Ketidaksesuaian antara ganjaran langsung dan ganjaran tertunda. Bayangkan Anda seekor satwa yang mengembara di padang-padang Afrika. Jerapah, gajah, atau singa. Pada suatu hari, sebagian besar keputusan Anda memiliki dampak langsung. Anda selalu berpikir tentang apa yang akan dimakan, atau di mana akan tidur, atau bagaimana menghindari predator. Anda terus berfokus pada masa kini atau masa depan yang sangat dekat. Anda hidup dalam situasi yang oleh ilmuwan disebut lingkungan dengan ganjaran langsung. Karena aksi-aksi Anda langsung memberikan hasil yang cepat dan nyata. Sekarang kembali ke Anda sebagai manusia. Dalam masyarakat modern, banyak pilihan yang Anda buat saat ini tidak akan memberikan manfaat langsung kepada Anda. Bila bekerja dengan baik di kantor, beberapa pekan kemudian Anda baru memperoleh ganjaran. Bila berolahraga hari ini, barangkali Anda tidak akan kelebihan berat badan tahun depan. Bila menabung sekarang, mungkin Anda akan memiliki dana cukup untuk pensiun beberapa dasawarsa mendatang. Anda hidup dalam situasi yang oleh ilmuwan disebut lingkungan dengan ganjaran tertunda. Karena Anda dapat bekerja sampai bertahun-tahun sebelum tindakan-tindakan Anda memberikan ganjaran yang dimaksud. Otak manusia tidak berkembang untuk hidup di lingkungan dengan ganjaran tertunda. Fosil paling tua yang menurunkan manusia modern dikenal sebagai Homo sapiens, berusia kira-kira 200.000 tahun. Homo sapiens ini adalah manusia pertama yang memiliki otak yang relatif mirip dengan otak kita. Lebih khusus lagi, neokorteks, bagian otak paling baru dan yang paling berperan dalam fungsi-fungsi lebih tinggi seperti bahasa, memiliki ukuran yang kurang lebih sama baik 200.000 tahun lalu maupun sekarang. Anda saat ini berjalan-jalan menggunakan perangkat keras yang sama seperti milik nenek moyang paleolitis Anda. Baru sekarang ini, selama sekitar 500 tahun terakhir, masyarakat manusia beralih ke lingkungan yang sebagian besar memiliki ganjaran tertunda. Dibandingkan usia otak, masyarakat modern adalah sesuatu yang betul-betul baru. Dalam 100 tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemunculan mobil, pesawat terbang, televisi, komputer pribadi, internet, telepon pintar, dan Beyonce. Dunia telah berubah banyak dalam tahun-tahun terakhir. Tapi sifat dasar manusia hanya berubah sedikit. Sama seperti hewan-hewan lain di padang rumput Afrika, nenek moyang kita menghabiskan hari-hari mereka untuk beraksi terhadap ancaman mengamankan makanan untuk besok, dan mencari tempat berlindung dari hujan serta badai. Masuk akal kalau mereka memberi nilai tinggi pada pemberian ganjaran secara instan. Masa depan yang jauh tidak begitu penting, dan setelah ribuan generasi di lingkungan dengan ganjaran langsung, otak kita berkembang untuk lebih menyukai ganjaran cepat daripada ganjaran jangka panjang. Para ekonomi perilaku menyebut kecenderungan ini inkonsistensi waktu. Artinya, cara otak kita mengevaluasi ganjaran tidak konsisten terhadap waktu. Anda lebih menghargai masa kini daripada masa mendatang. Biasanya, kecenderungan ini tidak masalah bagi kita. Ganjaran yang pasti pada masa kini umumnya lebih dihargai daripada ganjaran yang baru mungkin pada masa mendatang. Namun, terkadang kecenderungan kita terhadap pemberian ganjaran instan menimbulkan masalah. Mengapa orang merokok kalau tahu kebiasaan itu meningkatkan resiko menderita kanker paru? Mengapa orang makan berlebihan padahal tahu hal yang meningkatkan resiko obesitas? Mengapa orang melakukan hubungan seks yang tidak aman padahal tahu hal itu bisa membuat mereka tertular penyakit? Begitu Anda paham bagaimana otak membuat prioritas tentang ganjaran, jawabannya menjadi jelas. Akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk datang belakangan, sedangkan ganjaran yang menyenangkan datang dalam seketika. Merokok mungkin mencabut nyawa Anda 10 tahun mendatang, tapi merokok menghilangkan stres dan memenuhi hasrat Anda untuk mendapatkan nikotin sekarang. Makan berlebihan berbahaya dalam jangka panjang, tapi sangat menggiurkan saat ini. Seks aman atau tidak memberikan kenikmatan secara langsung. Penyakit dan infeksi baru muncul berhari-hari atau berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Setiap kebiasaan mendatangkan hasil tidak hanya satu sejalan dengan sayangnya hasil-hasil ini seringkali tidak bersesuaian dengan kebiasaan buruk. Hasil yang langsung biasanya terasa baik, padahal hasil
hasil akhirnya terasa buruk. Dengan kebiasaan baik yang terjadi kebalikannya. Hasil langsung tidak dapat dinikmati, tapi hasil akhirnya terasa baik. Ekonom Prancis Frédéric Bastiat menerangkannya dengan jelas ketika menulis, hampir selalu terjadi bahwa ketika akibat langsung lebih disukai, akibat susulannya adalah bencana, dan sebaliknya. Seringkali makin manis buah pertama kebiasaan, makin pahit buah yang belak. Dengan kata lain, kerugian kebiasaan baik Anda ada di masa kini, sedangkan kerugian kebiasaan buruk ada di masa mendatang. Kecenderungan otak memprioritaskan masa kini membuat Anda tidak dapat bergantung pada niat baik. Ketika membuat rencana, menurunkan berat badan, menulis buku, atau belajar bahasa, Anda sesungguhnya membuat rencana untuk diri Anda di masa mendatang. Dan ketika membayangkan hidup yang Anda inginkan kelak, mudah untuk melihat nilai dalam tindakan yang terkait dengan manfaat jangka panjang. Kita semua menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita di masa mendatang. Kendati demikian, ketika saat membuat keputusan tiba, pemberian ganjaran secara instan biasanya menang. Anda tak lagi membuat pilihan untuk Anda masa mendatang. Mimpi Anda untuk menjadi lebih sehat, lebih kaya, atau lebih bahagia. Anda memilih Anda masa kini yang ingin mendapatkan perhatian penuh, dimanja, dihibur sebagai aturan umum. Makin langsung kesenangan yang didapatkan dari suatu tindakan, makin serius Anda harus bertanya tentang apakah itu selaras dengan sasaran-sasaran jangka panjang Anda. Dengan pemahaman yang lebih utuh atas apa yang menyebabkan otak mengulang sejumlah perilaku dan menghindari yang lain, mari kita memperbaharui aturan tertinggi perubahan perilaku yang mendapatkan ganjaran langsung akan diulang, yang membuat kita dihukum secara langsung cenderung dihindari. Preferensi kita terhadap pemberian ganjaran secara instan menyingkap kebenaran penting tentang kesuksesan. Karena rangkaian di otak kita, banyak orang akan menghabiskan waktu seharian untuk mengejar kepuasan sesaat. Jalan yang paling jarang dilewati adalah jalan dengan pemberian ganjaran yang tertunda. Bila bersedia menunggu ganjaran, Anda akan menghadapi lebih sedikit persaingan dan seringkali mendapatkan ganjaran lebih besar. Seperti kata pepatah, kilometer terakhir selalu menjadi tempat yang paling lenggang. Inilah tepatnya yang ditunjukkan oleh penelitian. Orang yang lebih baik dalam menunda ganjaran memiliki skor SAT yang lebih tinggi, lebih sedikit menjadi penyalahguna narkoba, lebih kecil kemungkinan menderita obesitas, lebih baik dalam mengatasi stres, dan menjadi juara dalam keterampilan sosial. Kita semua menyaksikan perannya dalam kehidupan kita sendiri. Jika menunda menonton televisi dan menyelesaikan dulu pekerjaan rumah Anda umumnya akan belajar lebih banyak dan memperoleh nilai lebih tinggi. Bila tidak berbelanja camilan di toko, Anda seringkali akan makan penganan lebih sehat setiba di rumah. Pada tahap tertentu, kesuksesan dalam hampir setiap bidang menuntut Anda mengabaikan ganjaran langsung demi mendapatkan ganjaran yang tertunda. Berikut masalahnya. Kebanyakan orang tahu bahwa menunda pemberian ganjaran adalah tindakan yang bijaksana. Mereka menginginkan manfaat dari kebiasaan-kebiasaan baik, menjadi sehat, menjadi produktif, merasa damai. Akan tetapi, hasil-hasil ini jarang berada di urutan teratas pada momen-momen yang menentukan. Untungnya, Anda masih mungkin melatih diri untuk menunda pemberian ganjaran. Tapi Anda perlu bekerja sesuai yang sudah digariskan untuk manusia, bukan melawannya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menambahkan sedikit unsur kenikmatan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang akan memberikan ganjaran jangka panjang dan sedikit unsur kepahitan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang berakibat buruk pada jangka panjang.